Tragis, Bawaslu mati langkah dikunci Anies, ditulis oleh Mpok Desi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tahu bukan tempe, alias tahu sama tahulah kita bahwa selain kelihayan memoles kata, rasanya sih tidak ada prestasi dari seorang Anies Baswedan. Drama sulit menemukannya, sesulit mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi ngegilainya, justru ketidakmungkinan inilah yang membawa seorang Anies dipinang langsung gak pakai lama oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, besutan Surya Paloh. Disusul kemudian setelah diracik dengan berbagai bumbu deal senggol kanan dan kiri, dua partai lainnya luluh. Meskipun sebelumnya tentu ada drama-drama serunya ala drakor begitu. Singkatnya, sekarang sudah lahir kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, di mana piagam ini ditandatangani oleh semua perwakilan partai politik pengusung, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dengan piagam itu, maka secara formal, kolektif ketiga partai telah memutuskan secara bulat untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Ujar perwakilan tim Anies, Sudirman Said dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru Jakarta Jumat 24 Maret 2023 dikutip dari kompas.com. Wah, kebayang dong bakal kencangnya Anies melaju percaya diri tingkah dewa. Biarpun sendirian alias belum ada calon wakil presiden yang cocok dealnya, tetapi siapa takut dan siapa peduli, mumpung ada partai yang mencalonkan, ya maju saja dong. Lah, dulu hanya ada Nasdem saja sudah rajin ngebolan, apalagi sekarang sudah ada PD dan PKS. Kemarin 5 tahun dijudesin warga Jakarta bisa cuek, lalu kenapa tidak untuk kurang dari 2 tahun lagi? Demi jadi RI 1 coy, bukankah begitu kura-kura gambarannya? Sekilas mengutip kompas.com, terdapat 6 poin piagam koalisi perubahan, yaitu membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan dan Persatuan, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029, memberikan mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya, memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil, dan pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Anies nyeleneh itu biasa, tapi yang bikin gerah adalah sikap Bawaslu yang sejauh ini sepertinya kok diam 1000 bahasa. Bagaimana mungkin beberapa waktu lalu Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mentok di kata maklum dan baik hati banget ketika merespon Anies yang mengatakan aktivitas politik curi statnya selama ini ibarat akselerasi. Padahal terang-terangan kelakuan Anies selama ini menunjukkan kampanye, belum lagi aktivitasnya di beberapa masjid beberapa waktu lalu. Iya, Anies sudah diingatkan untuk mengikuti aturan jadwal penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2022, karena inilah pedoman penyelenggaraan pemilu. Tapi masalahnya bukanlah Anies yang kita kenal jika tidak bersalto dalam kata. Begini ya, tolong diingat, hanya Anies yang menyebut banjir sebagai parkir air. Belum lagi beberapa kata yang tadinya sederhana mudah dipahami. Tetapi justru disinilah logika dan akal sehat kita dipermainkan. Jadi konyol gegara si ahli tata kata yang satu ini. Lalu, apakah Bawaslu juga akan ikutan diam membiarkan Anies mempermainkan logika waras kita? Membiarkan Anies mempermainkan kelemahan aturan main pemilu menjadi celah untuk mengkadali? Kebayang dong sekarang dengan sudah sehatinya 3 partai mencalonkannya sebagai bakal calon presiden. Maka tidak mungkin Anies diam dan duduk manis saja hingga 2024 nanti. Hello, please deh. Manalah ada makan siang gratis kan? Beliau ini kan dikenal santun, jadi tahu dirilah pastinya. Apalagi dengan adanya piagam tersebut, maka Anies dituntut kerja keras nan apik, mencari bakal calon cawapres dan promo diri di saat bersamaan. Kalau tidak, bukan tidak mungkin koalisi layu sebelum berkembang. Gak kaleng-kaleng kalau modal cuap si Anies jagonya. Buktinya adalah pernyataan koordinator dari tim Anies Baswedan, Sudirman Said, dengan mengatakan, usai koalisi terbentuk, maka safari politik Anies Baswedan akan melibatkan ketiga partai.
Tentu saja setelah ini akan berjalan terus. Kalau dulu di awal-awal selalu yang menyelenggarakan Partai Nasdem karena mendeklarasikan terlebih dahulu, kata Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jumat 24 Maret 2023 dikutip dari Tempo.com. Sekretariat mencoba merancang dan mungkin tidak harus di satu kota bertemu bertiga, karena misalnya gantian, hari ini bertemu dengan Nasdem, besok lagi Demokrat atau PKS, kata dia dikutip dari Tempo.com. Sehingga naif sekali jika Bawaslu kemudian hanya berpatokan pada tafsir literal atas pasal-pasal dalam bab pengawasan pemilu, tetapi menafsir setiap aktivitas politik berdasarkan motif, bentuk, tujuan, dan dampaknya bagi demokrasi. Fakta yang terjadi, Anies tengah menciderai demokrasi dengan tidak menghormati prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu nantinya. Hal ini yang secara sadar dilakukan dan didukung oleh partai pengusungnya. Lebih dari jelas yang terjadi, Anies mencuri start kampanye secara gamblang dan agresif. Langkahnya ini sangat berpotensi menciptakan konflik dan perpecahan politik sejak dini di antara pendukung dan bukan pendukung Anies. Sebab pemilu masihlah cukup jauh, tetapi demi syahwatnya, apapun jadi legal baginya. Gampil, tinggal putar balik logika saja kok. Speechless. Betapa tragisnya negara ini jika Bawaslu tidaklah tegas. Manalah ada istilah akselerasi seperti ucapan konyol Anies. Ini bakalan nyaris dikatakan pembodohan dan memperolok negara jujurnya. Lalu sekarang di depan mata sudah ada 3 partai solid mendukung Anies dan dipastikan mereka bukan kelompok arisan, WKWKWK. Sehingga jujur jadi penasaran, akankah Bawaslu seterusnya diam mati langkah dikunci Anies? Bagaimana menurut Anda? Gara-gara Pilkada 2017, susah percaya imbauan JK agar jangan kampanye di tempat ibadah, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yusuf Kalla atau JK yang ternyata masih menjabat sebagai Ketum Dewan Masjid Indonesia atau DMI menyerukan agar tempat ibadah atau masjid tidak boleh dipakai untuk berkampanye. JK khawatir kalau hal itu dibiarkan, maka akan dapat memecah belah umat dengan banyaknya partai politik yang akan merebut suara rakyat pada pemilu 2024 nanti. Masjid kita sudah putuskan tidak boleh dipakai kampanye. Karena kenapa? Bagaimana? Bayangkan nanti kampanye pemilu legislatif ada 24 partai. Kalau 24 semuanya minta di masjid berkampanye, habislah, berkelahilah umat itu, kata Yusuf Kalla saat ditemui di gedung DMI Jakarta Timur Jumat 24 Maret. Meskipun begitu, menurut lansiran laman kompas.com, JK menyatakan bahwa dirinya tidak melarang calon presiden, calon gubernur, maupun calon bupati untuk datang ke masjid menunaikan sholat 5 waktu, karena memang hukumnya wajib bagi seorang muslim. Selain JK, imbauan soal larangan berkampanye di masjid juga disuarakan oleh Ma'ruf Amin. Tokoh ini bagi saya seperti lip service saja ketika berkata soal imbauan larangan kampanye di tempat ibadah, terkhusus masjid. Rasanya sebagian dari warga negara kita masih belum mampu melupakan tindakan tidak termaafkan dari perbuatan mereka saat membiarkan ajang Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai politisasi ayat dan mayat. Seorang Jarod Saiful Hidayat pun yang datang ke masjid hendak sholat malah mendapat perlakuan tidak mengenakan oleh para pendukung Anies Sandiaga waktu itu. JK praktis diam saja karena dia tahu bahwa perilaku barbar dari sebagian pendukung Anies Sandiaga itu sangat menguntungkan paslon yang dia dukung, sekaligus merugikan paslon lain, terutama Ahok Jarot. Honestly, saya akan lebih respect ketika JK tidak hanya mengimbau, tetapi aktif mencegah penggunaan masjid untuk kampanye karena efeknya terbukti mengerikan. Tidak hanya bisa memecah belah umat, tapi bisa berujung pada perpecahan bangsa. Ingat kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 kan? Jadi, silakan saja jika ada yang percaya sama perkataan JK itu. Tapi saya sekali-kali tidak akan percaya sama sosok sepuh itu. Saya sampai hari ini masih menantikan kapan JK meminta maaf atas peran mereka pada masa lalu. Tapi sampai hari ini sepertinya belum pernah dilakukan. Lantas, saya diminta percaya gitu? Nehi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?